Dari laporan peserta yang ikut seleksi tahun kemarin bahwa soal wawasan kebangsaan itu banyak yang menjebak dan juga membuat terkecoh, sehingga skor yang dapetin masih belum maksimal. Maka dari itu, lewat video ini aku akan bantu kalian untuk lebih memahami mengenai wawasan kebangsaan. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi mengenai wawasan kebangsaan. Dan di video ini aku akan bahas 3 materi nih. Yang pertama mengenai Pancasila, kemudian bahasa negara atau bahasa Indonesia, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita mulai aja. Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman. Materinya mengenai Pancasila. Akbar mengikuti kegiatan rapat. Dalam rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat. Namun, ketua rapat dapat mencairkan suasana dengan mengajak seluruh anggota untuk mengedepankan musyawarah mufakat untuk memutuskan hasil rapat. Nilai musyawarah yang dilakukan oleh Akbar dan anggota rapat lainnya sesuai dalam nilai-nilai Pancasila terdapat pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, teman-teman, di sini nih yang ditanyakannya itu adalah nilai musyawarah. Nilai musyawarah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam sila keberapa nih, teman-teman? Nah, untuk jawab soal ini kalian bisa inget-inget nih sila-sila Pancasila mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir, yang kelima. Kira-kira mana sila Pancasila yang mengandung nilai musyawarah untuk mufakat nih? Di salah satu silanya udah ada secara eksplisit menyebutkan nih mengenai musyawarah. Yaitu ada di sila yang keempat ya, teman-teman, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu teman-teman. Di dalam sila keempat itu, salah satu nilai yang terkandungnya itu adalah nilai musyawarah untuk mufakat, teman-teman. Di mana, teman-teman, kalau kalian ingat, salah satu butir pengamalan dari sila keempat Pancasila itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan dan juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, berarti udah jelas banget nih, teman-teman. Nilai musyawarah yang dilakukan oleh Akbar dan anggota rapat lainnya ini sesuai dengan nilai Pancasila yang terdapat pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau nilai pertama itu adalah mengenai nilai-nilai ketuhanan. Kemudian nilai yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang sila ketiga itu adalah nilai-nilai persatuan. Dan yang kelima, nilai-nilai keadilan. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 2. Materinya masih berkaitan dengan Pancasila. Nah, ini salah satu soal HOTS nih, teman-teman, di tes seleksi. Ikut menjadi kelompok separatis yang menyerukan berdirinya wilayah sendiri merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila A. Padi dan Kapas, B. Kepala Banteng, C. Rantai Emas, D. Pohon Beringin, E. Bintang. Nah, di sini teman-teman, opsi jawabannya itu adalah lambangnya ya, lambang dari silanya nih. Nah, di sini kita fokus aja di kata kelompok separatis yang menyerukan berdirinya wilayah sendiri. Nah, berarti teman-teman, kelompok separatis ini adalah apa nih? Kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia dan juga mereka mendirikan wilayah atau negaranya sendiri. Ada butir pengamalannya, teman-teman, yaitu mencintai bangsa Indonesia dan bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi di sini kelompok separatis justru melakukan hal sebaliknya ya, teman-teman. Mereka justru mau memisahkan diri dan juga mendirikan wilayahnya sendiri. Nah, berarti udah jelas banget nih, teman-teman, kelompok separatis ini melanggar sila yang
ketiga Pancasila, dan sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan apa nih? Dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, ini masuk ke materi bahasa negara atau bahasa Indonesia. Nah, teman-teman kalian boleh baca nih, ada paragraf singkat. Boleh kalian baca dulu dengan pause video ini. Kalau udah langsung aja kita masuk ke soalnya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah A. Masalah kurang nafsu makan yang terjadi pada anak. B. Ciri-ciri perilaku anak kurang nafsu makan. C. Cara mengatasi anak yang kurang nafsu makan. D. Suasana makan yang menyenangkan. E. Jangan ada paksaan supaya anak mau makan. Nah, teman-teman di sini nih, bagaimana pengaplikasian bahasa Indonesia di dalam suatu teks. Nah, di situ kita harus pahami nih, teman-teman. Di sini yang ditanyakan mengenai ide pokok. Nah, jadi sebelum jawab ini tentunya kita harus pahami dulu tadi nih, maksud dari ide pokok suatu paragraf. Ide pokok itu adalah suatu gagasan utama atau gagasan umum yang dibahas atau yang dibicarakan di dalam suatu paragraf atau bacaan. Nah, teman-teman, berarti ketika ditanyakan mengenai ide pokok, berarti kita harus mencari gagasan umum atau gagasan utama atau juga gambaran umum dari apa yang dibicarakan dan juga dibahas di dalam paragraf tersebut, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, ide pokok ini bisa terletak di awal paragraf, bisa juga di akhir. Nah, itu adalah salah satu cara buat kalian tahu ide pokok. Kalian bisa lihat di awal paragrafnya atau bisa di akhir juga, teman-teman. Nah, di sini ada istilahnya nih. Kalau untuk paragraf dengan ide pokok yang ada di awal, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan kalau paragraf dengan ide pokok yang ada di akhir, disebut dengan paragraf induktif. Nah, kira-kira setelah kalian baca paragraf ini, ide pokoknya ada di awal atau di akhir nih, di dalam paragrafnya? Benar banget. Ide pokoknya ada di awal paragraf, teman-teman. Sehingga paragraf ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Nah, berarti selanjutnya yang harus kita cari itu adalah tadi gambaran umum yang dibahasnya atau gagasan umum atau gagasan utama yang dibahas. Kita fokus aja langsung nih ke awal paragrafnya. Salah satu masalah yang sering dialami anak adalah kurangnya nafsu makan. Nah, teman-teman, di sini nih, ini adalah kalimat umumnya nih, gagasan umum. Selanjutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya, teman-teman. Nah, berarti kalau di kalimat pertama ini adalah untuk ide pokoknya, berarti ide pokoknya mana nih, teman-teman, yang mendekati di opsi jawaban? Yaitu yang A ya, masalah kurang nafsu makan yang terjadi pada anak. Seperti yang ada di tadi nih, yang aku garisin di kalimat pertama atau di awal paragraf. Jadi untuk soal ini, teman-teman, jawabannya itu adalah yang tadi, yang A. Stop dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi ya, karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor lainnya juga. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya. Kalau udah, yuk kita mulai soal nomor 4-nya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 4 nih. Materinya mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dapat diartikan sebagai suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang ataupun bisa juga dikatakan hanya akan melengkapi maupun juga memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang yang aslinya. Berdasarkan hukum tata negara, pengertian amandemen ini merupakan hak yang akan dimiliki oleh legislatif untuk dapat melakukan atau dapat memberikan suatu usulan terhadap perubahan-perubahan dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif. Alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen adalah A. Multitafsir, B. Peran pemerintah masih sangat terbatas, C. Peran pemerintah sebelum amandemen sangat luas,
D. Pasal yang belum mencakup 3 pokok permasalahan warga negara. E. Masih memiliki celah otoriter dari pemerintah dan belum terciptanya kebebasan beragama. Nah, teman-teman di sini nih. Amandemen UUD 1945 itu kan dilakukan sebanyak 4 kali ya, teman-teman. Nah, kira-kira selama 4 kali itu kenapa sih perlu ada amandemen, teman-teman? Alasannya harus kenapa nih? Karena ada apa? Amandemen itu harus dilakukan. Nah, teman-teman, jadi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen ini masih banyak kekurangan nih, teman-teman. Salah satunya itu adalah adanya materi Undang-Undang Dasar 1945 yang multitafsir, yaitu terkait dengan masa jabatan presiden kala itu yang tidak ada batas periodisasinya, teman-teman. Nah, hal itu adalah menjadi salah satu alasan kenapa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen. Berarti untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A ya, teman-teman, karena multitafsir. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Masih berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara yang berdaulat memang harus memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa aturan, sebuah negara akan kacau balau bahkan runtuh. Konstitusi Indonesia mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kenegaraan, salah satunya tentang bentuk dan kedaulatan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat menyatakan bahwa negara Indonesia dijalankan berdasarkan A. Restat dan atau Mastat, B. Restat atau Mastat, C. Restat dan Mastat, D. Mastat bukan Restat, Restat bukan Mastat. Nah, di sini teman-teman kita tentunya harus tahu dan juga harus paham mengenai isi dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana teman-teman isi dari pasal 1 ayat 3 ini adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, berarti dari pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia itu dalam penyelenggaraan kenegaraannya didasarkan atas hukum, teman-teman. Nah, selain di dalam pelaksanaan kenegaraan, penyelenggaraan kenegaraan, tapi di dalam kehidupan masyarakat juga harus berdasarkan hukum nih, teman-teman. Di mana masyarakat harus taat kepada hukum. Nah, di sini tapi kan di dalam opsi jawabannya nggak ada ya berdasarkan hukum. Adanya restat dan juga ada istilah mastat. Nah, kira-kira apa ya perbedaannya, teman-teman? Nah, di sini kalau restat itu adalah negara hukum. Sedangkan kalau mastat itu adalah negara yang tidak berdasarkan hukum atau negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, teman-teman. Nah, berarti tadi kalau negara Indonesia adalah negara hukum Nah, berarti kalau tadi Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia dijalankan berdasarkan restat bukan mastat. Atau jawabannya itu adalah yang E. Berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu nih soal mengenai wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan Pancasila, Bahasa Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian ya untuk lebih paham mengenai wawasan kebangsaan dan nantinya kalian bisa dapat skor yang maksimal. Nah, teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya. Terakhir, teman-teman, aku juga mau ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!